Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai kuliah pertama ya. Tolong semua di-mute dulu video suaranya, kemudian videonya silahkan dimatikan, enggak apa-apa. Kuliah ini dengan saya, kuliah teknologi dan fabrikasi pakan, kalian akan ketemu saya 2 kali. Biasanya sebenarnya 3 kali, tapi karena ini jumlah pertemuan dikurangi dari 7 sebelumnya 7 kali menjadi hanya 5 kali, makanya saya hanya 2 kali. Kemudian 2 kali ini akan saya bagi-bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama kita akan bicara tentang potensi hasil sisa tanaman pertanian sebagai pakan ternak. Kemudian kedua kita akan bicara tentang perlakuan fisik yang bisa meningkatkan kualitas dari hasil sisa tanaman pertanian, kemudian perlakuan kimia, dan terakhir nanti perlakuan biologi. Ya, untuk memperkecil ukuran video yang saya rekam, nanti setiap bagian itu akan saya jadikan video sendiri-sendiri. Jadi ada kanan 4 video nanti. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Oke. Kenapa kita bicarakan tentang potensi hasil sisa tanaman pertanian sebagai pakan ternak? Karena memang kalau di Indonesia itu, di negara-negara tropik, terutama Indonesia, Malaysia, Sri Lanka, kemudian Vietnam dan Thailand, itu biasanya pakan ternak ruminansia itu berasal dari hasil sisa tanaman pertanian, tidak hanya berasal dari rumput yang dibudidaya. Ya, dan ini memang produknya banyak sekali, variasinya banyak sekali. Tapi kalau di negara-negara Asia Tenggara, terutama Thailand, Vietnam, dan Indonesia, yang paling banyak itu adalah berupa jerami padi. Maka nanti kalau kita bicara tentang hasil sisa tanaman pertanian, kebanyakan contoh-contoh yang kita pakai adalah jerami padi. Tapi jangan berasumsi hanya jerami padi yang bisa digunakan sebagai pakan ternak. Ya, hasil sisa tanaman pertanian lainnya bisa juga digunakan. Nanti kita tunjukkan ada beberapa. Ya. Oke, sebelum ke sana kita harus tahu dulu definisi hasil sisa tanaman pertanian atau bahasa Inggrisnya agricultural byproduct. Ini apa atau artinya? Kalau berdasarkan definisi di kuliah kita itu, hasil sisa tanaman pertanian itu adalah bagian tanaman yang di atas tanah atau pucuknya yang tersisa setelah tanaman dipanen atau diambil hasil utamanya. Ya. Definisi sebenarnya kurang lengkap ya. Pak Riz, Prof Riz dan saya itu setuju, Bu Andri juga ini kurang lengkap ini. Kenapa? Karena di sini hanya mencakup hasil yang tersisa di atas tanah atau pucuknya. Padahal prakteknya kalau di Indonesia di lapangan ya, ada juga hasil sisa yang tidak di atas tanah, di bawah tanah. Contohnya ketela, ya ketela pohon itu setelah dipanen, diambil ketelanya, kan yang dikonsumsi oleh manusia itu hanya dalamnya, empulur dalamnya. Kulit umbinya itu kan tidak dikonsumsi. Biasa kulit umbinya itu dibuka, dikupas, kemudian dicuci, dikeringkan untuk pakan ternak. Nah, ini juga sebenarnya hasil sisa tanaman pertanian walau dia tidak di atas tanah. Jadi mungkin untuk catatan saja, definisi ini termasuk yang di bawah tanah gitu. Oke, kalau Prof Riz dulu Gojek malah lah yang di udara gimana gitu kan. Ya, kulit kedelai itu kan bukan di atas tanah tapi di udara, wong gemantung gitu kata Prof Riz dulu seperti itu. Oke. Yang seperti saya sampaikan tadi, kalau kita bicara hasil sisa tanaman pertanian, mesti yang dipikiran kita adalah jerami padi. Karena itu yang paling sering kita temui. Tapi sebenarnya tidak hanya jerami padi, jerami jagung, ya ada jerami sorghum, jerami kacang tanah atau sering disebut rendeng, kemudian jerami kedelai atau titen, dan jerami kacang panjang. Itu termasuk jenis-jenis jerami. Jadi semua sudah ambil kacang panjangnya, sudah diambil biji kedelainya, sudah diambil kacang tanahnya, sisanya batang dan daunnya itu kita sebut sebagai jerami. Ya, walaupun kalau kita bilang jerami mesti bentuknya panjang-panjang kayak batang padi, tidak selalu ya. Namanya jerami itu apapun yang batang dan daun yang tersisa setelah diambil hasil pokoknya. Kemudian juga ada daun ketela pohon, dan ketela pohon itu tidak termasuk dalam kategori jerami karena dia biasa diambil masih segar ya. Daun ketela rambat dan juga pucuk tebu ya. Ini semua adalah termasuk hasil sisa tanaman pertanian. Masih banyak lagi yang lainnya. Kalau di lapangan nanti ketemu tongkol jagung, ketemu kulit kacang, ketemu
termasuk gedebok pisang, batang pisang itu juga termasuk hasil sisa tanaman pertanian. Nah, potensinya seperti apa? Ini ada pustaka yang lama tahun 91 ya. Kalau tahun 91 39 juta ton, tapi kita lihat pustaka yang lebih baru. Jadi pustaka 2010 ya. 2010 tapi datanya tahun 2003. Seperti kalian lihat sini di Asia Tenggara, ini adalah di Asia Tenggara. Di Asia, di seluruh dunia. Di seluruh dunia, bukan Asia. Seluruh dunia. Yang tertinggi produsen adalah Cina, India, dan Indonesia nomor 3. Tapi kalau di Asia Tenggara, Indonesia adalah yang nomor 1 produsen padi. Anda lihat produksi padinya 51 juta ton, ya 51 hampir 52 juta ton tahun 2003. Itu terdiri dari 51 juta ton itu menghasilkan 11,9 juta ton sekam dan 23,3 juta ton jerami padi. Ya, jadi kalau Anda lihat berasnya sekian 51 juta ton, sekamnya 11, jerami padi 23. Ya, gimana? Kedengaran suara saya? Halo? Tolong yang mic-nya masih nyala dimatikan dulu. Oke, saya lanjut ya. Jadi dari sini Anda lihat persentase limbahnya itu cukup tinggi ya. 23 juta versus 51. Ini jerami padi saja. Kalau sekam ya sulitlah dipakai untuk bahan pakan. Terlalu tinggi serat kasarnya. Walaupun prakteknya di lapangan banyak yang memalsukan itu ya. Memalsukan bekatul dicampur dengan sekam yang digiling gitu. Tiara ngapain? Bentar aku tanya Tiara bentar. Sebentar, tolong yang mic-nya masih menyala dimatikan. Halo? Oke, sudah saya mute. Ada yang bocor. Oke, enggak apa-apa. Nanti masuk di rekaman yang bocor itu. Jadi kenang-kenangan bagi yang suaranya bocor. Sudah saya mute. Oke, lanjut. Nah, sebenarnya jerami padi itu untuk apa yang paling sering? Yang paling sering pertama adalah untuk pupuk. Nah, nanti akan kita bicarakan. Kalau petani selesai mengerjakan lahan, biasa jerami padinya kalau zaman dulu itu dibenamkan di tanah. Zaman dulu waktu masih pertanian berpindah ya, tapi sekarang sudah tidak lagi melakukan seperti itu. Karena kalau langsung dibenamkan ke tanahnya, diisi air itu, di lumpurnya, dia akan lama terdegradasinya, terdekomposnya dia akan lama. Sehingga dia akan butuh waktu sehingga tidak langsung bisa dikerjakan. Kalau zaman dulu petani berpindah, lahan satu selesai panen, jeraminya dibenamkan di situ, dia pindah ke lahan yang lainnya. Kira-kira 6 bulan baru dia kembali ke situ, itu jerami yang dibenamkan sudah hancur. Kalau sekarang tidak, di lahan yang sama langsung ditanami, sehingga biasa mereka ambil yang praktis, dibakar. Kemudian dibakar, bakarannya disebarkan di tanahnya dan mereka menganggap itu sebagai pupuk sama. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Kemudian yang kedua, paling sering digunakan sebagai pakan. Ya, ini praktis yang sangat umum, praktek yang sangat umum dilakukan di Indonesia. Sebagai alas tidur ternak ini juga sering digunakan. Kemudian membuat kertas, namanya kalau dulu itu namanya kertas merang, ya itu dulu lebih murah harganya daripada kertas HVS yang putih itu, tapi sekarang kelihatannya harganya malah bersaing dengan yang kertas yang putih karena untuk kerajinan. Untuk bahan bakar, biasa untuk masak, untuk nyalakan api awal-awal itu sebelum pakai kayu. Kemudian media pertumbuhan jamur, jadi untuk bahan backlog ya, untuk pertumbuhan jamur. Tahun 90-an itu Jogja itu banyak sekali yang berternak jamur ya. Beternak jamur bukan bertani jamur. Saya nggak tahu kenapa mereka menyebutnya berternak dulu tuh. Di sepanjang jalan kiri kanan jalan Kaliurang menuju ke atas itu, mulai dari benteng itu tempat listrik itu ke atas itu mesti di kanan itu banyak sekali yang menanam jamur gitu ya. Rumah-rumah jamur itu banyak. Itu booming itu tahun 90-an. Sekarang tinggal sedikit. Kemudian yang terakhir adalah sebagai produksi protein dari hasil hidrolisis. Nah, ini teori bisa, dipraktekkan bisa, tapi tidak ada yang melakukan untuk komersial. Kenapa? Karena tidak cocok, tidak visible dengan biaya yang dikeluarkan. Nah, kalau Anda mungkin masih ingat berapa protein kasar dari jerami padi? Ya, sekitar 4-6%. Ya, rata-rata 4-5% lah. Hanya kecil sekali. Sapi itu butuh berapa? Sapi itu butuh paling enggak 10
protein kasar. Syukur-syukur bisa 13% kalau memang pertumbuhannya cukup bagus ya. Kita jerami hanya bisa menyediakan sekitar 4%, apalagi diambil proteinnya dihidrolisis. Jadi inilah proses menghidrolisisnya lebih mahal daripada hasil yang didapatkan, sehingga secara komersial ini tidak dilakukan. Tidak ada yang mau melakukan. Nah, ini yang saya sampaikan tadi di lapangan, jerami itu paling sering dibakar dengan anggapan itu kembali menjadi pupuk. Ya, silahkan Anda kalau ke lapangan tanya ke petani, Pak, kenapa dibakar? Lah, ben nggih pupuk ya Mas. Tapi Anda sudah ngambil BPFR, ya. Anda tahu bahwa untuk mencari nilai bahan organik suatu bahan pakan, caranya adalah dengan dibakar, dimasukkan furnace. Bahan pakan kasih di crucible, dimasukkan ke furnace sampai dia menjadi abu, kemudian untuk menghitung nilai bahan organiknya adalah dikurangkan dari berat awal. Yang hilang itu adalah bahan organik. Itu artinya kalau bahan organik apapun dibakar, benda apapun dibakar, bahan organiknya akan terbakar habis. Yang tersisa adalah abu. Abu itu adalah isinya mineral saja. Ya. Jadi kalau jerami dibakar katakan untuk pupuk itu sebenarnya tidak tepat. Menambah mineral betul. Menambah mineral untuk lahan pertanian betul, tapi untuk pupuk tidak. Nah, kalau kita orang peternakan, ya ada cara yang lebih baik, ya, yaitu kita gunakan sebagai pakan ternak. Cuma memang kalau untuk pakan ternak ada kekurangannya, kualitas jerami itu kurang bagus, sehingga perlu kita beri perlakuan. Nah, ini yang akan kita bahas di kuliah dengan saya. Kemudian kalau kita kasih ternak, apa sih untungnya? Ternak bisa tambah besar, artinya menghasilkan daging. Yang betina bisa beranak. Yang betina setelah beranak dia bisa menghasilkan susu. Ternak-ternak yang sehat, yang besar bisa menjadi tenaga kerja. Ya kalau dulu untuk meluku sawah atau membajak sawah, kalau sekarang ya sudah lebih banyak untuk penggembukan saja. Ya. Kemudian selain menghasilkan 4 ini, ternak juga akan tetap menghasilkan feses. Feses ini kandungannya adalah lengkap. Ya, ada N, P, K dan macam-macam vitamin dan mineral yang lain. Mineral yang lain, vitamin tidak ada. Ya, jadi masih banyak yang bisa kita kembalikan ke tanah, tidak sekedar mineral. Kalau pupuk ini, feses ini, kita proses lagi menggunakan biogas, kita akan mendapatkan sludge yang siap untuk kita pakai pupuk dan kita bisa mendapatkan gas sebagai sumber energi kita. Jadi sebenarnya masih banyak yang bisa kita dapatkan kalau kita membelokkan dari langsung dibakar dan berikan ke lahan pertanian dibandingkan dengan digunakan untuk pakan ternak dulu, ya. Nah, kalau di sini bedanya sama-sama masuk dalam tanda petik untuk pupuk. Kalau ini hanya mineral saja, kalau melalui ternak kita akan mendapatkan pupuk yang cukup lengkap. Nah, inilah keuntungannya. Memang kemari butuh upaya terkhusus. Kalau kemari kan tinggal dibakar, gampang selesai. Nah, ini adalah hitung-hitungan asumsi berapa banyak sih bahan nitrogen yang kita, atau kira-kira setara berapa kilogram urea untuk 1 ton 1 hektar jerami padi. Jadi kalau Anda punya tanaman 1 hektar jerami padi, ya, 1 hektar padi akan menghasilkan sekitar 4 ton jerami padi. Ya, dengan nilai protein kasar sekitar 4%, Anda bisa memperkirakan berapa kadar N-nya. 4% dari protein kasar itu berarti N-nya 6,25 ya, dibagi itu Anda mendapatkan 0,64 N-nya. Sehingga dari 4 ton Anda bisa memperkirakan nitrogen yang dihasilkan ada 25,6 kg. Ini setara dengan 57 kg urea, alias 1 karung urea lebih sedikit. Ya. 1 hektar tanaman padi menghasilkan 1 karung urea. Sangat tidak cucuk, tidak visible. Sedikit banget loh. Tapi sebenarnya jangan cuma dilihat di situ. Kalau kita hanya melihat seperti ini, iya sedikit. Tapi kita lihat kalau dia dilewatkan ternak seperti yang tadi itu, dia masih bisa menghasilkan daging, anak, susu dan juga tenaga. Dan tetap ada pupuk yang kandungannya lebih banyak daripada kalau segera dibakar, gitu ya. Jadi perhitungan itu yang harus kita lihat sebagai orang peternakan. Nah, berapa banyak sih jerami padi yang bisa kita gunakan sebagai pakan? Itu tergantung macam-macam. Ya, kesukaan ternak pada pakan pada jerami padi itu tergantung varietas, salah satunya. Varietas itu jenis padinya, gampangannya seperti itu. Sekarang yang ada di lapangan adalah C4, Rojo Lile dan Mentik Wangi. Itu yang paling populer kalau di Jogja.
Dari harganya Anda bisa lihat C4 paling murah, rojo lili di atasnya, mentik wangi paling mahal. Dan itu ternyata menunjukkan kualitas dari jerami padinya. Contoh yang paling berbeda adalah C4 yang murah dan mentik wangi yang paling mahal. Kenapa mentik wangi mahal? Karena pertama dia rasanya lebih enak, dan kedua yang bertani mentik wangi itu nggak banyak, tidak sebanyak C4. Kenapa mereka nggak mau mengambil resiko atau tidak mau mencoba memelihara mentik wangi, menanam mentik wangi? Kan untungnya lebih banyak, lebih mahal. Karena mentik wangi itu punya sifat batangnya itu lebih gampang ambruk kalau kena angin atau hujan deras. Jadi sangat beresiko begitu bulir berisi, ya, bulir padi berisi, dia kan berat nunduk gitu kan padinya. Nah, kena hujan, kena panas, kena hujan, kena angin, dia bisa ambruk. Artinya batangnya tidak terlalu kokoh. Berbeda dengan C4. Nah, kenapa begitu? Karena kandungan lignin di batangnya berbeda. C4 yang kandungan lignin lebih tinggi, sedangkan mentik wangi kandungan ligninnya lebih rendah, sehingga C4 bisa berdiri tegak, mentik wangi lebih sulit. Nah, resikonya tinggi, petani jarang yang mau menanam mentik wangi, kecuali pada musim-musim tertentu. Nah, kalau kita dari orang peternakan, yang kita manfaatkan jeraminya, ini artinya apa? Jerami mentik wangi akan lebih lembut, lebih tinggi kecernaannya, lebih empuk dibandingkan daripada C4. Itu yang beda dari varietas. Musim gimana? Musim juga akan berbeda. Ya. Kalau kita bicarakan penyimpanan jerami pada musim hujan akan lebih sulit. Ya, karena begitu jerami dipanen itu udah hujan turun hampir setiap hari. Sulit mengeringkan jerami, sehingga seringkali jerami itu akhirnya ditumpuk dalam kondisi belum 100% kering, masih agak basah. Nah, kalau seperti itu, akhirnya apa yang terjadi? Jerami itu akan cepat busuk. Akhirnya ternak nggak mau. Tapi dari sisi kualitas, jerami-jerami yang dipanen musim hujan itu sebenarnya malah lebih baik. Kecernaannya lebih tinggi dibandingkan dengan yang di musim kemarau. Karena kandungan airnya cukup tinggi, air dalam isi selnya masih ada, sehingga ternak lebih suka. Ya, jadi ada keuntungan dan ada kekurangannya. Pengolahan tanaman bagaimana? Ini misalnya contohnya pemupukan. Tanaman yang dipupuk dengan pupuk-pupuk anorganik, dengan pupuk pabrik ya dari industri, itu akan cepat tumbuhnya, cepat tinggi. Dengan cepat tinggi tanaman, lignin juga akan cepat munculnya. Akhirnya apa? Jerami akan jadi lebih keras, kecernaan lebih rendah. Sedangkan yang dikelola atau dipupuk dengan pupuk organik, dia akan lebih baik ya, karena dia tumbuhnya sedikit lebih lambat, tetapi dia kecernaannya lebih tinggi. Kemudian bentuk fisik seperti apa? Utuh, dicincang, digiling itu akan berbeda. Nanti akan kita bicarakan di slide-slide berikutnya. Perlakuan juga akan menentukan bagaimana konsumsinya, karena perlakuan biologi maupun kimia maupun perlakuan fisik seperti yang contohnya pencincangan, penggilingan gitu, itu akan meningkatkan kecernaan. Ya, kalau kecernaan naik, otomatis palatabilitas naik, jumlah yang dimakan akan lebih banyak, feed intake-nya naik. Suplementasi gimana? Nah, suplementasi jelas akan meningkatkan jumlah penggunaan jerami padi. Kok bisa? Anda harus ingat bahwa di dalam rumen sapi ya, yang berperan utama adalah mikroba rumen. Kita memberi makan ruminansia, yang kita beri makan sebenarnya bukan sapinya, kambingnya, atau dombanya, atau kerbaunya, tapi yang kita beri makan adalah mikroba rumen. Mikroba rumen untuk bisa tumbuh berkembang butuh 3 hal. Yang pertama rantai karbon, kedua energi, dan ketiga protein. Ya, ada hal-hal lain kecil, tapi 3 hal utama yang paling penting. Rantai karbon bisa didapatkan dari baik pakan, baik dari protein maupun dari energi. Nah, kemudian setelah dia dapat rantai karbon, dia butuh energi untuk dia bisa bekerja mendegradasi bahan pakan yang masuk ke dalam rumen. Tugas utama mikroba adalah mendegradasi bahan pakan yang masuk ke dalam rumen, kemudian mensekresikan enzim yang bisa untuk mendegradasi itu. Nah, energi mikroba dari mana? Anda tahu kalau karbohidrat di dalam rumen terfermentasi menjadi VFA. Nah, VFA ini adalah sumber energi untuk inang, untuk ternaknya. Dari proses fermentasi karbohidrat menjadi VFA, ada hasil sampingnya yang namanya adenosin trifosfat atau ATP. Ya, ATP inilah yang menjadi sumber energi bagi mikroba.
makin banyak bahan pakan yang bisa terfermentasi, karbohidrat yang bisa terfermentasi menjadi VFA, maka akan makin banyak juga ATP yang dihasilkan, ya. Sehingga mikroba punya energi lebih. Makanya sangat penting ada bahan pakan sumber energi di dalam pakan ternak ruminansia. Udah protein apa? Protein pakan itu di dalam rumen selalu melalui proses yang lumayan panjang, akhirnya akan menjadi asam amino dan amonia, ya. Amonia ini adalah sumber protein utama bagi mikroba rumen untuk membentuk protein tubuhnya. Jadi seperti Anda makan tahu tempe, makan daging yang nanti akan menjadi daging tubuh Anda. Kira-kira mikroba seperti itu menggunakan protein. Untuk bisa memanfaatkan protein, dia butuh energi. Ya, untuk bisa bertambah banyak, berkembang biak, bertambah besar ukurannya, dia membutuhkan protein. Ya, dan hal ini yang akan, dan untuk kondisi-kondisi tertentu dia butuh mineral, kondisi tertentu dia butuh kondisi lingkungan yang bagus di dalam rumen, anaerobik, kemudian pH-nya tetap dalam kondisi normal, pH stabil, temperatur 38-39 derajat Celcius, seperti itu. Itu semua dibutuhkan mikroba. Tapi dari sisi pakan, 3 hal itu yang dia butuhkan: karbon, energi, dan protein. Oke. Nah, kemudian laju kecernaan. Laju kecernaan itu adalah seberapa cepat pakan keluar dari rumen. Pakan masuk rumen, ya apapun itu campurannya, total mix ration, complete feed, jerami padi, rumput, konsentrat. Begitu masuk ke dalam rumen, dia akan lanjut ke saluran pencernaan, ke omasum. Nah, di omasum itu hanya ukuran partikel tertentu yang bisa masuk ke dalam omasum. Ada di mulutnya omasum itu ada detektornya, ya, semacam detektornya. Nah, di situ nanti akan tersaring mana yang bisa lolos, lanjut, mana yang masih harus diolah dulu di dalam rumen atau mungkin harus diregurgitasi, kembalikan ke mulut, diremastikasi, ya, alias terjadi ruminasi, ya. Nah, makin kecil ukuran pakan, makin cepat dia keluar dari rumen. Berarti makin tinggi laju kecernaannya, makin cepat laju aliran pakan keluar dari rumen. Jadi semua hal ini akan menentukan berapa banyak jerami yang digunakan. Kalau dia keluar dari rumen cepat, ya berarti perutnya kosong, dia akan makan banyak lagi. Jerami yang digunakan makin banyak. Gitu. Nah, ini adalah video, ya, tabel kecil yang isinya adalah beberapa jenis jerami mulai dari beras, padi, barley, gandum, oat, sorghum sampai bagas, ya. Dan kandungan sel konten dan sel wallnya. Memang ini pustaka lama 1977, tapi kan tidak berubah banyak. Kandungannya dulu ya sama. Anda bisa perhatikan di sini sel kontennya kecil sekali, hanya berkisar antara 18 sampai 27%. Sel wallnya sebaliknya, dinding selnya tinggi sekali, ya. Mulai dari 74 sampai berapa tertinggi? 82%. Mayoritas ada dinding sel. Padahal mikroba itu yang digunakan dari bahan pakan adalah isi selnya. Di dalam isi sel itu ada karbohidrat, protein, lemak, dan semua yang dibutuhkan oleh mikroba. Oke. Tapi kalau pasal tumbuhan, Anda masih ingat, ya, nanti ada gambarnya, dia ada dinding selnya. Dinding selnya yang menghalangi mikroba untuk bisa menggunakan isi sel. Mikroba harus memecah dinding sel ini. Makanya mikroba mengeluarkan enzim. Enzimnya apa? Enzim mikroba rumen menghasilkan enzim selulase dan hemiselulase. Kenapa? Karena memang dinding sel tanaman terdiri sebagian besar dari selulosa dan hemiselulosa, ada kandungan lignin dan juga ada kandungan silika sedikit. Selulosa dan hemiselulosa bisa dicerna oleh enzim selulase dan hemiselulase yang dihasilkan oleh mikroba rumen. Tetapi lignin dan silika tidak bisa. Ya. Silika tidak ada enzim yang bisa mendegradasi silika. Tidak ada enzim silikase, itu tidak ada. Tapi ada enzim lignase. Sayangnya mikroba rumen tidak menghasilkan enzim lignase. Dia hanya menghasilkan selulosa dan hemiselulosa. Yang menghasilkan lignase apa? Jamur bisa, atau rayap, ya.
Kalau di luar, itu kan tidak di dalam rumen. Oke. Nah, yang jadi masalah adalah lignin itu suka berikatan pada selulosa ataupun hemiselulosa, menjadi yang namanya lignoselulosa atau lignohemiselulosa. Yang menjadi masalah lagi adalah saat lignin berikatan dengan selulosa ataupun hemiselulosa, sifat dari selulosa dan hemiselulosa menjadi seperti lignin. Enzim selulase dan enzim hemiselulase tidak bisa mencerna lignoselulosa dan lignohemiselulosa. Nah, ini masalah. Akhirnya mikroba nggak bisa mencerna. Nah, sehingga kita bantu. Ya, kita bantu dengan perlakuan-perlakuan khusus yang nanti kita bicarakan bagaimana bisa memecah ikatan ester antara lignin dan selulosa maupun lignin dan hemiselulosa. Ada caranya, ya. Jadi saya sering kasih gambaran paling gampang itu selulosa hemiselulosa itu seperti tubuh kita. Tubuh kita manusia gitu, kalau kita ada ya yang menembak kita gitu kan, kasarannya contoh aja ya. Jangan dicoba ya. Kita pasti luka. Tapi kalau orang pakai rompi anti peluru seperti yang di film-film itu, ditembak dia tidak luka. Rompi anti peluru itu adalah lignin, selulosa hemiselulosa adalah manusia. Nah, bagaimana bisa membuat orang itu terluka? Rompinya harus dibuka dulu. Ligninnya harus dilepas dulu dari selulosa dan hemiselulosa. Baru bisa dilukai. Baru selulosa dan hemiselulosa bisa dicerna oleh enzim selulase dan hemiselulase. Gitu ya, kira-kira gambarannya gitulah, paling gampang untuk mengingat-ingat cara kerja lignin dan selulosa. Nah, dari uraian yang tadi sudah saya sampaikan, ada beberapa hal yang perlu kita point out. Yang pertama adalah limbah-limbah hasil pertanian itu, hasil sisa pertanian itu rata-rata kecernaan rendah. Kenapa? Karena dia sudah diambil hasil utama. Artinya tanaman itu sudah tua. Makin tua tanaman, dia butuh penyokong yang makin kuat supaya bisa menahan beban buah atau hasil utamanya. Misalnya padi, bijinya mulai berisi, dia akan nunduk, tapi batang padi akan semakin keras karena pertumbuhan lignin akan makin banyak. Ya, lignin yang banyak ini akan memperrendah nilai kecernaan. Ya, makin sulit dicerna, makanya kecernaan lebih rendah. Makin tua kecernaan makin rendah. Kemudian nutrien rendah, kenapa bisa? Ya karena nutrien di tumbuhan itu sudah dilarikan semua ke bijinya atau ke buahnya sebagai hasil utama. Ya, ini memang sudah seperti ini, sunatullahnya begitu. Kemudian seringkali bahan sisa pertanian ini melimpah saat panen, ya terutama di akhir musim hujan atau di pertengahan musim hujan. Nah, karena dia biasa panen di pertengahan musim hujan atau di akhir musim hujan, biasanya bahan-bahan ini mudah rusak. Tidak usah di musim hujan pun dia mudah rusak karena bahan organik kan. Ya, sehingga karena keempat hal ini kita harus mencoba melakukan perlakuan teknologi pakan sehingga kecernaannya naik, kandungan nutriennya tinggi, masalah waktu melimpah masa panen sehingga dia mudah rusak bisa kita atasi dengan metode pengawetan. Ya, pengawetan maupun peningkatan kualitas. Itu ya. Jadi memang disinilah peran dari teknologi pakan. Oke, ini yang bagian pertama, kita akan lanjut ke bagian kedua.